Saudari-saudaraku yang terkasih, ini kali pertama saya misa di sini, betul ya? Kok nanya? Betul, karena saya sendiri yang tahu saya kemana misa Jumper. Ini kali pertama saya ke sini. Saya senang kita bisa berjumpa di tempat ini dalam misa Jumat pertama. Tadi pagi Bu Kristina itu membuat reminder, Romo jangan lupa hari ini untuk datang. Oh ya, saya akan datang. Lalu jangan lupa Romo memperkenalkan diri, katanya begitu. Rasanya nggak perlu ya memperkenalkan diri, atau perlu? Nah itulah. Iya, jadi saya Romo Tommy, saya tinggal di dekat sini di Wisma Keuskupan. Stefanus Tommy Oktora Agung Surya nama panjang saya, panjang. Lahir di kereta, maka namanya panjang. Nah saya tugasnya mudah di Keuskupan, yaitu menghabiskan lauknya Bapak Uskup. Jadi kalau ada ayam lebih, Romo ini ada ayam, habisin. Wah, tugas saya itu habisin makanan Bapak Uskup. Maka dulu saya yang berat badannya kurang dari 60, sekarang lebih dari 70. Tugasnya paling gampang lah saya di sana itu. Nah saudara-saudariku yang terkasih, selain di Keuskupan, ya kebetulan setelah pulang sekolah, saya pulang sekolah itu 2023, lalu kemudian diminta meneruskan pelayanannya Romo Purbo sebagai vikaris yudisial. Maka saya jadi vikaris yudisial di Keuskupan, lalu saya juga mengajar di STF Driarkara, itu program S1 dan S2. Kenapa kemudian saya senang? Karena saya percaya kita semua di sini pada hari ini sungguh-sungguh diberikan inspirasi lah yang bagus tentang hidup kita. Kalau Injil hari ini berbicara tentang apa? Tentang siapa? Dua orang buta. Nah ini sejalan ini semua dengan tema Minggu Advent pertama. Ini kan biasanya kalau umat itu kan punya corona ya. Ini yang jual corona malah nggak pasang corona, coba bayangkan. Ini obor jual corona nggak? Ini tadi saya lihat mana coronanya, ini saya mau lihat. Nanti saya ngelapor sama Bapak Uskup Anton. Bapak Uskup, obor jualan corona tapi pas misa nggak ada corona, Bapak Uskup. Habis. Wah, laris manis Tanjung Kimpul ini. Ya puji Tuhan kalau habis bikin lagi yang banyak. Sebenarnya ingin mengingatkan apa? Corona itu adalah satu lilin menyala. Tadi saya lihat mana lilinnya? Oh, ada dua lilin menyala. Tetapi bukan lilin corona. Tetapi dengan lingkaran Advent atau corona itu sebenarnya kita diajak merenungkan tahapan-tahapan iman kita. Jadi kalau Advent itu kan menurut liturgi lah katakanlah, itu dibagi dua bagian. Satu yang disebut Advent eskatologis, yang kedua disebut Advent, siapa tahu saya kasih hadiah tiket pulang pergi, obor katedral. Mana? Advent eskatologis, yang kedua Advent Natalis. Natalis bukan nama orang, bukan menteri kita juga. Jadi Advent eskatologis itu apa? Kita diantar dari tanggal mulainya Advent sampai nanti tanggal 16. Itu refleksinya menuntun kita pada kedatangan Yesus yang kedua. Maka tahapan-tahapannya itu nanti jelas. Minggu pertama itu temanya apa? Tentang nggak bisa pasti ini minggu kemarin. Tentang pengharapan. Nanti minggu kedua ada lagi temanya sampai tanggal 16, itulah Advent eskatologis. Jadi renungannya lewat kitab Yesaya, dan nanti ada figur-figur tokoh-tokoh yang membantu kita memperdalam setiap minggu. Tetapi setelah tanggal 16, tanggal 17 selanjutnya itu Advent Natalis. Artinya persiapan kelahiran. Natalis itu kan kelahiran Yesus ya. Dan inilah yang memperkaya kita. Setiap minggu kita diajak merenungkan soal tema-tema tertentu. Nah, kalau kita hari ini mendengarkan kisah tentang dua orang buta yang disembuhkan,
Ini sejalan dengan Advent pertama yang berbicara tentang pengharapan. Saya mulai dengan beberapa titik dari bacaan Injil ya. Di sini dikatakan 2 orang buta mengikuti Yesus. Aneh apa enggak? Aneh apa enggak? Ada yang bilang enggak. Anehnya kenapa? Kenapa orang buta bisa mengikuti? Dia 2 orang buta loh, mengikuti Yesus. Ini paradoksal yang ingin disampaikan oleh penginjil Matius. Kenapa dikatakan paradoksal? Karena iman pertama-tama bukan soal melihat, tetapi iman pertama-tama soal saya percaya dan tetap melangkah meskipun saya tahu dalam kondisi gelap. Itulah iman. Kalau kita iman berjalan hanya dalam terang, bukan iman. Semuanya sudah jelas, hidup sedang baik-baik saja, saya sehat puji Tuhan, rezeki lagi ada aja terus. Lalu kita kemudian mengikuti Yesus, itu biasa. Tetapi justru paradoksnya yang ingin ditampilkan Matius adalah iman itu justru semakin maju, semakin berkembang ketika meskipun dalam keadaan gelap saya tetap melangkah mengikuti Tuhan Yesus. Maka penginjil nggak nulis asal-asal ketika dia bilang 2 orang buta mengikut Yesus. Maka apa yang dibuat sebagai ketidakmungkinan kemudian menarik kita untuk mengambil inspirasi. Oh, aku harus bertanya nih, imanku sejauh ini macam apa? Macam misalnya iman yang hanya ya tenang-tenang, kalau kemudian ada gelap sedikit, saya diberikan hambatan, kesulitan, iman mulai bisa ya saya gadaikan gitu ya. Ini kalau tukang pegadaian ini terima iman, kita bisa lihat. Untung pegadaian tuh nggak terima tuh soal iman itu. Terimanya emas siapa? Mas Tommy. Tetapi yang digadai itu ya barang-barang. Tapi kadang-kadang ya kalau kita bertanya dalam hidup ya, ketika saya itu kan orang menggadaikan kan kalau dia kepepet tuh, saya menggadaikan surat tanah, mobil kalau saya kepepet. Tapi kalau andai kata ya, saya punya iman, saya bisa gadaikan nih. Sudah berapa kali saya gadaikan iman saya? Kalau saya kepepet, saya sakit nggak sembuh-sembuh, saya relasi dengan suami istri kok nggak baik terus, atau saya rezeki kok begini terus, Tuhan kalau terus ada yang nawarin gitu ya, ayo tinggalkan Tuhan Yesus, wah saya gadai aja iman saya, karena saya dapat sesuatu. Tapi pegadaian itu sifatnya sementara. Dan hari ini saudara-saudariku yang terkasih, kita diminta untuk datang ke orang yang tepat, yaitu Yesus. Maka dia mengatakan, percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Dan 2 orang itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Setiap momen dalam hidup kita, Yesus selalu mengatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maka dalam momen-momen susah ya khususnya, coba hening sebentar, lalu bertanya, percayakah aku kalau Tuhan Yesus dapat melakukannya? Ini poin penting dalam hidup kita. Kalau kita udah nggak percaya, jalan keluar akan semakin jauh. Tapi kalau kita mulai dengan iman yang percaya, disinilah Tuhan menunjukkan langkah-langkah kecil supaya kita kemudian dapat melihat. Maka dikatakan terjadilah padamu menurut imanmu. Ini yang kemudian kita percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu itu saya menguji mahasiswa S2 tesis. Saya kebetulan moderatornya. Moderator itu kan yang menemani ya dari awal ya.
Saya periksa, saya kasih masukan, kamu nulisnya jangan begini, yang ini ambil dari sumber yang ini. Itu kan tugasnya moderator tuh, menemani supaya nanti pada akhirnya dia bisa sidang. Saya temani mahasiswa ini hampir 1 tahun lah, 6 bulan atau 1 tahun sekitar itu saya temani dia. Sampai akhirnya kemarin ini sidang. Lalu sebelum sampai pada sidang, itu kan saya harus sampai pada keyakinan mahasiswa ini mampu, begitu ya. Kalau moderatornya bilang, oh belum mampu, ya saya pasti nggak akan yakin. Tapi saya kemudian percaya, orang ini mampu, pasti bisa maju sidang. Tetapi kadang-kadang, yang ragu, itu yang mau maju. Dia tidak yakin bahwa ada orang yang pasti mendukung saya ketika saya sidang. Nah, betul lah kejadian sidang ada 2 penguji, jadi saya ditaruh bagian terakhir. Oh, Romo moderator nanti di bagian terakhir saja, jadi ada penguji pertama, penguji kedua, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Betul lah, biasa namanya ujian. Kalau ujian kan bahasa latinnya periculum, itu orang berada dalam bahaya ya. Lalu kemudian dia mulai ditanya satu-satu, metodologi kamu begini, kamu nggak konsisten begini, kamu, wah stres lah dia. Lalu saya lihat-lihat, dia agak melirik-lirik itu ke saya tuh. Saya kan pura-pura bego kan. Saya nunduk aja. Tadi udah saya bilang beberapa hal nggak konsisten dan lain sebagainya. Lalu saya diam dan sampai pada tiba saat saya harus memberi penilaian. Terakhir kan moderator. Saya mengucapkan begini, ya dalam sebuah tesis itu ada 2 kemungkinan. 1, usahanya berhasil, atau usahanya kurang berhasil. Nggak ada itu yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Masalah nanti nilai itu hanya merupakan bagian kecil dari perjalanan sebuah tesis. Nah, ini dia sudah bimbingan dengan saya, dia sudah lewati ini, daftar pustakanya variatif, begini dan lain. Meskipun saya kasih catatan, ini dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia lega, karena apa? Ada yang menolong, membantu dia. Kalau saya membayangkan, saudara-saudari yang terkasih, kurang apa Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau dia membiarkan kita, kemudian mengatakan kamu pasti bisa melewati semua itu, kadang-kadang kita yang ragu. Padahal kita tahu nanti kita tuh dibela, ada yang di belakang saya yang bisa memberikan perlindungan, kekuatan, peneguhan untuk saya. Tapi saya sendiri yang ragu. Nah, ini yang kemudian kiranya bisa kita mohon dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup tidak selamanya kita sehat. Dalam hidup tidak selamanya relasi kita baik-baik saja dengan siapapun. Tidak selamanya juga keadaan kita secara apapun, ya ekonomi, pertemanan dan lain sebagainya baik-baik saja. Tetapi apakah dalam setiap pengalaman itu saya percaya bahwa selalu akan ada yang membimbing saya, yang menopang saya, yang memberikan kekuatan bagi saya. Dan inilah warta keselamatan yang kita dengar hari ini. Maka kalau tadi dalam kitab Yesaya dikatakan ada orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan, inilah warta pengharapan. Nanti kalau kita nyalakan lilin Advent kedua, itu diminta iman kita semakin mantap. Karena itu simbol, gereja Katolik kan banyak simbolnya ya. Dan itu simbol-simbol yang sangat bagus. Natal itu tiap tahun sama, akan begitu aja. Yang membedakan apa? Bagaimana kita mempersiapkan Natal itu. Apakah sungguh saya mempersiapkan Natal? Apakah dengan bantuan renungan, inspirasi tokoh-tokoh, nanti kita kan melihat ada tokoh Zakaria, Maria, itu nanti paruh kedua nih. Ini sekarang kita lagi Yesaya, lalu simbol-simbol pengharapan diberikan. Maka inilah yang menjadi inspirasi buat kita. Mari terus punya pengharapan, tidak pernah ada kegelapan yang kekal. Datang kepada Sang Cahaya, datang kepada Sang Terang, maka kita pun akan melihat dengan wajah berseri-seri. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.